VW Tiguan Allspace 2019 dengan kilometer 13.000 saja. Barangnya Koko agak kehabisan kata-kata karena hampir seperti baru. Disapa dengan digital cockpit. Digital cockpit kita lihat ya. Ini sudah ada parking assistant. Tuh, 360 kameranya. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Nah, ini 1 Juni tanggal merah pagi-pagi. Koko cariin unit yang bener-bener menarik banget buat para Sobat Koko Mobil. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan ini adalah VW Tiguan Allspace 2019 dengan kilometer 13.000 saja. Seperti apa sih barang ini? Yuk kita langsung cek keliling. By the way, sebelum Koko jelasin tentang Tiguan ini, jangan lupa subscribe di channel YouTube kita Koko Mobil, dan juga nyalain tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya, biar Koko Mobil dan semua tim semakin bisa menghibur para sobat semuanya. Oke. Barangnya pertama-tama komen dari chatnya dulu nih, barangnya warna putihnya. Nah, ini unit memang sudah pakai coating yang cukup mahal ya, terkenal di Surabaya juga gitu, meskipun bukan di Quick Clean. Nah, barangnya Koko agak kehabisan kata-kata karena hampir seperti baru. Interior pun cuman debu-debu sedikit karena belum di detailing, udah lama nggak di detailing, tapi aduh, kondisinya full black ya, jadi khasnya VW. Nah, buat yang mungkin belum familiar sama VW itu adalah brand Jerman yang memang posisi dia lebih tanda kutip seperti Toyotanya Jerman, jadi lebih terkenal dengan reliability. Kalau kalian cari di YouTube, cari aja VW door test, door pintu test, bahkan sampai ada orang yang naikin pintunya itu terkenal banget, tidak bisa ambruk. Ini sampai diinjak pintunya di sini gitu ya. Koko nggak akan meragakan hari ini, tapi intinya VW terkenal dengan reliability-nya yang luar biasa untuk sebuah mobil Jerman, dan dia mobil Jerman yang istilahnya lebih daily, lebih memang nggak semewah rata-rata ya, nggak semewah BMW, Mercy dan kawan-kawan yang lainnya gitu, tapi ini tetap aja sebuah mobil Jerman, jadi tetap ada rasa Jerman yang nanti Koko akan jelaskan ketika kita mengemudi. Tuh, dari suara power backdoor-nya aja jauh deh kalau kalian bandingin sama suara motornya CR-V, Fortuner yang rasanya nggak ada suara tapi cepet ya, itu kualitas Jerman. By the way, ngomongin ini ya, kita buka lagi yuk. Nah, ini spare tire masih ada, jadi biasanya kan RFT Jerman, ini nggak pakai Continental tapi dia space saver punya, terus jacknya semua lengkap, terus dia ada jok baris ketiga, jadi modelnya kecil kayak CR-V, dan ada jok baris ketiga juga yang kecil sama kayak CR-V gitu. Mungkin aku nggak usah tes ya karena kecil banget buat anak-anak ya menurut aku. Dia ini sudah pakai ring 18 dan ban dia ini pakai merek Hankook. Ini memang bawaan dari VW Tiguan yang ada di Indonesia, dan ini bannya ya tebel banget lah, aku nggak usah ngomong karena memang dia bawaan dari baru masih 13.000 gitu. Nah, kita udah masuk di baris kedua, dan memang Tiguan itu dari generasi pertama dia cukup dirancang untuk keluarga muda, untuk mendapatkan SUV yang nggak terlalu besar, nggak terlalu bongsor, tapi child friendly. Jadi ada meja ini khas dari Tiguan generasi pertama. Terus cup holder di sini juga gede banget, dilapis velcro. Aku baru pertama kali lihat mobil yang bukan super expensive tapi dilapis velcro. Tujuannya apa? Kalau taruh barang seperti HP ini di jalan nggak produk. Segitu attention to detail, premium, luxury, rasa yang diberikan sama Volkswagen Group gitu. Terus di belakang ini unitnya dia ada kontrol climate, jadi suhunya bisa triple zone, kiri depan, kanan depan, belakang pun ada tombol climate dan ada AC belakangnya. Terus di dalam sini kamera boleh lihat ini ada kompartemen yang unik ya, aku baru pertama kali lihat, seperti di mobil-mobil van yang zaman dulu ada kompartemen untuk taruh barang ya, karena kan ini dia versi tidak ada panoramik, jadi dia diganti dengan rak-rak untuk naruh barang. Jadi ini benar-benar mobil yang family friendly banget, terutama untuk family yang masih muda, anaknya kecil. Lampu sudah dibalut LED di sebelah sini, dan ini legroom kelihatan sempit di sini karena kursi tadi kita mundurkan untuk proses foto, tapi nggak sempit sama sekali legroomnya, jangan salah. Ini bisa maju sampai segini tuh ya, jadi untuk space baris ketiga, atau bisa dilegakan segini masih 1 jengkal. Yang cari-cari CR-V nih biasanya pasarnya mirip, cuman bedanya dia sedikit lebih mahal, dan bekasnya ini sekarang kita buka di harga di bawah 490 juta. Kalian bayangin, CR-V 650 juta, Fortuner 620 kemarin aku tanya, Pajero yang tipe Ultimate punya sekitar 650 juga, jadi jalan 13.000 loh ya, kayak baru. Nah, ngomongin mesin, sekalian kita cek di ruang mesin. Dia ini pakai mesinnya yang terkenal banget dari VW Group, yaitu mesin 1400 TSI yang tenaganya sekitar 150 horsepower, 150 ya, aku agak lupa, dan torsinya kalau nggak salah sekitar 250, dan disandingkan dengan harusnya ini nggak salah 6 speed di SG, dan dia kalau Tiguan itu dia pakai yang wet clutch punya, jadi nggak cepet rusak mekatroniknya seperti VW Golf MK7 atau Scirocco. Nah, ini dia mesinnya khas ya, ini dari dulu airboxnya selalu sama intake-nya.
Dan mesin ini halus banget dari dalam tuh, getaran pun nggak kerasa karena VW itu mesin 1400 dan 2000 cc nya itu terkenal sangat halus. Bahkan di mesin yang 2000 cc nya, sekilas info, yang tipe EA888, IE888 orang bilang, itu sampai di firewall itu dikasih vibrator. Kalian bayangkan, dikasih vibrator supaya apa? Supaya pengemudi di dalam itu tahu kalau mesin itu nyala. Saking sehalus itu 4 silinder mereka. Itu salah satu yang sering jadi highlight oleh car reviewer di seluruh dunia, IE888. Kalau ini tipe 1400 yang sisinya lebih kecil. Oke. Unik juga, dia pakai konfigurasi aki di depan, tapi akinya pakai Varta ya, pakai Varta. Kalian tahu Varta harganya berapa, tapi awet banget, jadi nggak rusak-rusak. Jangan khawatir, ini masih lama umurnya, aku berani jamin. Oke, nggak bekas tabrak di depan, di intercooler bawah aku sudah cek. Karena agak gerah hari ini, langsung aja kita masuk di interior dan kita rasain gimana rasanya nyetir VW yang masih kayak baru. Nah, kita udah di dalam interior. Dia ini kuncinya unik. Kita sambil nyalakan ya, start stopnya di sebelah sini, di bawah. Nah, jadi deket banget sama persneling, dan menurutku itu adalah salah satu tempat yang paling masuk akal sebenarnya untuk taruh engine start stop, nggak harus di dashboard. Di sini kan dekat, kita mau kontrol langsung start, langsung jalan masuk D gitu. Oke, nah kunci dia ini unik. Kenapa? Masih ada flip key-nya nih VW ya, masih ada flip key. Padahal dia sudah engine start stop. Jadi orang yang lihat mungkin, wah kerasa VW murah nih, padahal enggak. Dia engine start stop ini gunanya untuk ketika emergency kita masih bisa buka pintu gitu tujuannya. Oke, kita taruh aja kuncinya. Disapa dengan digital cockpit. Digital cockpit kita lihat ya, view kita ganti tuh, keren ya, full layar. Ini kalau kalian mau display audio dan range. Nah, ini kembali lagi yang ke RPM tadi, jadi keren banget, keren. Nah, ini kaca depannya ini sudah pakai kaca film kristalin, jadi 3M kristalin yang terkenal penolakan UV-nya bagus banget ya, penolakan UV bagus banget, dan semua kaca keliling juga sudah pakai kaca film yang bagus gitu. Nah, banyak banget fitur yang unik di VW, mungkin aku nggak terlalu jelasin satu-satu. Kalian bisa lihat reviewer mobil yang lebih besar di Indonesia, banyak, ada channelnya Om Fitra Eri, ada channelnya Om Ridwan Hanif, ada channelnya Om Otomobil, dan yang lainnya. Banyak banget review mendetail, tapi Koko hari ini mau fokus ke review mendetail seputar kondisi mobil ini. Jadi rasanya bener-bener kayak baru. Odometernya kecil aja, 13.000 ya, angkanya agak kecil. Maksudnya fontnya size-nya agak kecil dan angkanya juga memang secara digit rendah, 13.000. Nah, yang menarik dari mobil ini, harga segini, ini sudah ada parking assistant ya. Ini coba kita lihat, ini ada tombol, ini sensor. Oke, sensor tuh 360 kameranya. Jadi bukan sensornya tok yang 360 ya, bukan sensornya saja yang 360, tapi 360 degree kamera. Mantap ya, full layar. Ini waktu itu ya 2019, harganya kalau nggak salah sekitar 6xx. Koko agak lupa tepatnya berapa. Sudah dapat fitur seperti ini, bahkan mobil Jepang pun nggak punya fitur seperti ini. Bahkan CR-V dengan Honda Sensing hari ini 650 juta, menurut Koko nggak se-advance ini. Kenapa Koko bilang se-advance ini? Ini ada tombol mode ya, driving mode di sini. Lihat, ini ada DCC ya. DCC ini adalah adaptive dampernya dia. Jadi shock breaker dia tuh jadi shock breaker dia tuh nyambung dengan listrik, dan kalian bisa setting kekerasan mobil ini. Jadi ini sudah adaptif setara dengan waktu itu, kalau kalian tahu pertama kali di mobil yang nggak terlalu mewah ada di F30 328i. Kalian bayangin aja, mobil dengan harga segini bisa punya adaptif. Kita coba ya, seberapa pengaruh ke kenyamanan atau naikannya bandingannya si VW Tiguan ini. Dan ini DSG-nya halus banget, shifting tanpa jeda DSG. One of the first manufacturer yang pakai dual clutch technology buat mobil yang produksi massal nih, VW. Jadi kalau Toyota terkenal dengan manufacturer yang udah advance dengan hybridnya dibanding semua manufacturer di dunia, kalau VW terkenal dengan advance di DSG dia, dual clutch dia gitu. Kita coba, ini kita masuk D, tapi dia settingannya E. Jadi ini individual setting, kalian bisa setting semuanya di sini. Jadi benar-benar drive-nya eco, jadi transmisi dia settingan eco, throttle Koko setelan eco, steering dia di sport, jadi agak berat sedikit, tapi suspensi bisa kita setting di comfort. Mantep banget, luar biasa. Rasanya gimana ya naik mobil Jerman ini? Ada sedikit firmness, tapi bandingkan ketika imperfections ya, geronjalan bahasa Jawanya, atau jalan nggak rata yang kecil-kecil itu, dia rasanya empuk. Tapi ketika kita hajar polisi tidur atau apa, memang dia kerasa di bottom end akhir itu kerasa kerasnya gitu. Itu khas banget memang Jerman, terutama VW. Rasa-rasa suspensi belakangnya itu mirip seperti BMW M46 di belakang juga. Jadi
ada kayak rasa dia itu benar-benar nahan, jadi nggak bisa ambles gitu bodi ya. Nah ini di jalan yang terkenal di Surabaya, lumayan rusak, di comfort nyaman mobil ini, nyaman dan kerasa. Aku kemarin suka apa, handlingnya ini kerasa memang karena dia basicnya di platform MQB yang sama dengan VW Golf dan VW lainnya yang kecil, jadi rasa handlingnya ya seperti kayak nyetir Golf nih, benar-benar fluent banget dan presisi, setirnya presisi, kerasa setir itu arahnya persis seperti input yang kita masukkan di setir, dan rasionya cukup cepat setirnya ini, mantap ya. AC-nya dingin banget, ini kita setting di low. Aku paling suka dari dulu AC-nya VW ini seperti Subaru, rasanya Subaru yang niru VW. Jadi kiri ini suhu kiri, kanan suhu kanan, ini fan. Udah, simple, gitu aja. Nah, sen di sebelah kiri ya tuasnya, karena ini Eropa, mobil Eropa gitu. Nah, sekarang kita udah masukin setting, individualnya kita atur ganti di sport. Kita rasain gimana. Jadi drivetrain sport, suspensi juga sport. Kita kick down ya, mumpung jalan kosong. Oke, spinning, jadi tenaga di tengah ngisi banget. Wow, kita coba kick down lagi. Tenaga di RPM 3 ke 5 ngisi banget. Mantep, jadi bener-bener mantep. Kita kembalikan lagi deh ke Eco. Jadi tenaga dapat, comfort dapat ya. Kita masuk comfort lah. Aku paling suka dia di comfort. Enak, nyaman. Ini mobil sebenarnya sangat comparable ke CR-V secara usability sehari-hari. Nah, ini mobil sebenarnya menurut Koko ya, secara driving usability-nya, setiap hari pakainya, handlingnya, rasa-rasa dan kayak rasanya benar-benar kompetitor deh. Rasanya benar-benar memiripkan diri satu sama lain itu ini dan CR-V yang generasi turbo yang Koko pakai. Jadi rasa bahkan kulitnya disetir, terus rasio steering rack-nya itu rasanya benar-benar kayak benchmarking each other gitu menurut Koko. Jadi rasa bandingannya pun ada rasa-rasa mirip. Jadi di awal-awal tuh mentul-mentul, ada goyangnya memang gitu. Itu VW Tiguan, tapi nyaman. Cuman karena ini Jerman, tentu saja dia di atas CR-V kehalusannya. Refinement road noise jauh, sorry to say, jauh banget. Refinement rasanya mungkin di sistem bushing dan support shock, dia karet-karet untuk meredam getaran ketika terjadi dentuman di shock breaker jauh. Ini nggak ada. Nah, ini melatih seperti ini nggak ada jejak. Kalau di Honda masih ada bunyi kecil dari baru, bukan karena rusak gitu ya. VW Tiguan 2019, 13.000 km, turbo mantep, kondisi seperti baru, tidak sampai 500 juta, pajak panjang bulan Juli 2023, hanya ada di Koko Mobil. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kita Koko Mobil, dan sekalian nyalain tombol lonceng di sebelahnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kalau kalian pengen lebih update tentang mobil-mobil apa yang lagi kita listing, apa yang sudah laku, apa yang belum, langsung aja kunjungi Instagram kita di koko.mobil dan sekalian follow di sana. Yang mau tanya VW Tiguan ini di Surabaya Timur, kita siap temenin para sobat semuanya untuk lihat unit ini. Hubungi langsung di 0822 1 4 kali 0133. See you next time di mobil berikutnya. Bye.